perhatikan rangkaian berikut. Nah, ini rangkaiannya. Jadi rangkaian R, L, C. Nah, diketahui dari gambarnya itu nilai hambatan R adalah 8 ohm, nilai reaktansi dari induktor adalah 16 ohm, nilai reaktansi dari kapasitor adalah 10 ohm. Lalu tegangannya dalam bentuk persamaan V sama dengan 20 akar 2 sin 60 V kali T. Nah, kalau dibandingkan dengan persamaan umum, V sama dengan Vm sin omega T. Nah, dari sini diketahui Vm-nya itu sama dengan 20 akar 2. Nah, apalagi yang perlu diketahui? Itu saja ya. Nah, terus ke soalnya. Arus yang terbaca pada amperemeter. Arus yang terbaca pada amperemeter dan tegangan yang terbaca pada voltmeter. Nah, jadi yang dimaksud di sini yang ditanyakan adalah arus efektif ya. Arus efektif, bukan arus maksimum. Jadi yang ditanyakan adalah arus efektif dan tegangan efektif. Nah, itu. Jadi arus efektif adalah arus yang terbaca pada alat ukur. Begitu juga dengan tegangan efektif. Nah, untuk mengetahui tegangan efektif pertama ya, tegangan efektif bisa didapat dari Vm. Tegangan efektif itu sama dengan tegangan maksimum bagi akar 2. Jadi tegangan maksimum bagi akar 2 itu berarti 20 akar 2 bagi akar 2 ya. Akar 2 bagi akar 2 hasilnya 1. Maka tegangan efektif itu hasilnya adalah 20 ohm. Nah, ini tegangan efektif untuk seluruh rangkaian ya, seluruh rangkaian. Nah, yang ditanyakan pada rangkaian itu antara ujung-ujung L dan C. Jadi R-nya tidak termasuk, tidak ditanyakan. Jadi kita lanjut saja. Nah, setelah itu untuk mencari arus efektif ya, arus efektif itu kita gunakan hukum Ohm. I sama dengan V per R ya. Jadi arus efektif V efektif dibagi R. Nah, R yang dimaksud di sini bukan R yang di sini, tapi R keseluruhan R LC. Jadi yang dimaksud adalah Z ya, impedansi. Tegangan efektif dibagi dengan Z ya, hambatan RLC-nya. Oke, jadi kita cari Z-nya dulu. Nah, Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC pangkat 2. Nah, R-nya sudah diketahui adalah 8 ohm. 8 kuadrat tambah XL-nya itu adalah 16 ohm ya. Ini 16 ohm reaktansi dari induktor kurang XC-nya sama dengan 10 ohm induktansi dari kapasitor. Ini 8 pangkat 2 tambah 6. Nah, ini
sudut sisi ini adalah sisi-sisi dari segitiga istimewa ya. Kalau sisinya ada 8 dan 6, pasti sisi miringnya adalah 10. Jadi ini jawabannya adalah 10 ohm. Jadi didapatkan Z itu adalah 10 ohm. Nah, sekarang kembali ke arus efektifnya. Jadi arus efektifnya adalah tegangan efektif tadi 20 ohm dibagi Z-nya 10 ohm. Hasilnya adalah 2 ampere. Nah, arus efektifnya adalah 2 ampere. Nah, sekarang yang ada pilihannya itu cuma B, yang 2 ampere. Dari sini sudah kita tahu jawaban yang benar adalah B. Tapi kalau penasaran, kita bisa mencari nilai 12 voltnya ini dari mana. Ya. Nah, lanjut kita mau cari tegangan di sudut antara ujung induktor dan ujung kapasitor. Nah, kita bisa gunakan rumus tegangan rangkaian RLC ya, akar VR kuadrat tambah VL kurang VC pangkat 2. Nah, gitu. Nah, tegangan efektifnya ya, akar VR ya, VR. Kita tahu tegangan, kita cari dulu tegangan dari R ya. Di sini tegangan sini ya. Jadi VR ya, VR sama dengan arus efektif dikali R. Ini hukum Ohm ya. Jadi tegangan pada resistor itu sama dengan arus yang melalui resistor itu dikali dengan hambatan pada resistor. Jadi arus efektifnya tadi adalah 2 dikali ini 8. Jadi hasilnya adalah 16 volt. Nah, ini yang akan digunakan di dalam persamaan tegangan. Oke. Jadi kita lanjutkan V. Nah, tegangan yang digunakan di sini adalah tegangan efektif yang didapatkan tadi. Jadi 20 sama dengan akar 16 pangkat 2 tambah. Jadi saya gabungkan saja VL dan VC nya ya, karena yang ditanyakan langsung di kedua komponen ini. Jadi tidak usah dipisahkan. Jadi langsung saja saya sebut ini adalah V, atau lebih bagus VLC ya. Jadi untuk menghilangkan tanda akarnya kita pangkat 2 kan, 20 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 tambah VLC pangkat 2. Jadi sekarang 400 kurang 16 pangkat 2 sama dengan 256 sama dengan VLC pangkat 2. Jadi VLC sama dengan akar, ini hasilnya adalah 144. Jadi akar 144 itu adalah 12. Jadi tegangannya adalah 12 volt. Oke, jadi sekarang sudah tepat ya. Jadi arus yang melewati rangkaian adalah 2 ampere dan tegangan antara titik induktor dan kapasitor itu sebesar 12 volt.